Ya, Bitcoin mengukir sejarah, melonjak ke rekor tertinggi nyaris 2 miliar rupiah per keping. Ledakan harga ini tak lepas dari derasnya arus modal, termasuk aksi borong para crazy rich senilai lebih dari 7 triliun rupiah. Namun di balik euforia pasar, muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan. Apakah ini awal dari era baru aset lindung nilai atau sekedar euforia digital yang bisa runtuh dalam sekejap? Kita bahas tuntas dalam Bitcoin meledak, emas tersingkir. Kita lihat faktanya. Ya, Bitcoin kembali menorehkan sejarah baru pada Kamis 22 Mei. Ini harga sang raja kripto menembus level tertinggi mendekati 112.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,83 miliar rupiah per koin. Ini nyaris 2 miliar. Angka ini kian mendekati ambang psikologis 2 miliar rupiah ya, rekor yang dulu hanya jadi spekulasi. Melansir CNBC.com, rally kali ini berlangsung lebih lambat dibandingkan lonjakan-lonjakan dramatis sebelumnya. Namun justru itulah yang mengindikasikan penguatan struktural. Lonjakan ini ditopang oleh meningkatnya kepemilikan institusional dan adopsi dari perusahaan besar terhadap aset digital. Meredahnya tensi dagang Amerika Serikat Tiongkok juga menjadi pemicu utama. Ditambah lagi penurunan peringkat utama oleh Moody's ya memperkuat posisi Bitcoin sebagai alternatif penyimpanan nilai yang menjanjikan. Menurut James Butterfield, ini kepala riset CoinShares, ini penguatan didorong oleh kombinasi momentum positif, ekspektasi regulasi kripto yang lebih ramah di Amerika Serikat, dan terus bertambahnya minat investor institusi. Menariknya, pergerakan Bitcoin kini mulai menyimpang dari Nasdaq. Menunjukkan ini bahwa pasar mulai melihat Bitcoin bukan hanya sebagai aset spekulatif, tapi juga sebagai safe haven baru. Sejak awal tahun, Bitcoin telah menguat lebih dari 19%. Dan percaya atau tidak, ada crazy rich yang baru saja memborong Bitcoin senilai 7 triliun rupiah. Siapakah dia? Kita bongkar di slide berikutnya. Ya, salah satu nama paling disegani di industri kripto ini adalah Michael Saylor. Ini kembali membuat gebrakan besar minggu ini. Pendiri MicroStrategy ini memborong 4.020 Bitcoin dengan nilai fantastis, mencapai 427 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,94 triliun rupiah. Pembelian ini dilakukan dengan harga rata-rata sekitar 106.237 dolar Amerika Serikat per koin. Langkah agresif ini menambah total kepemilikan Bitcoin MicroStrategy menjadi 580.250 BTC. Sepanjang 2025 hingga 26 Mei, ini perusahaan telah rutin belanja Bitcoin dengan rata-rata 3 kali hingga 4 kali pembelian tiap bulan. Dan total akumulasi mencapai 133.850 BTC hanya dalam 5 bulan. Ini kita lihat seperti ini ya. Ini kalau kita lihat sepanjang April hingga 26 Mei 2025, strategi tercatat telah memborong 48.606 BTC hanya dalam 6 minggu terakhir. Ini kalau kita tambah ya, dari 7.600 ini ditambah ke atas ya. Jadi dengan rata-rata pembelian 2 hingga 3 kali setiap bulan. Angka ini mencerminkan strategi akumulasi agresif yang konsisten. Jadi total investasi tersebut telah menggelontorkan dana sekitar 40,61 miliar dolar Amerika Serikat dengan harga rata-rata akuisisi di 69.979 dolar per BTC. Saat ini MicroStrategy tercatat mengantongi keuntungan di atas kertas sebesar 22,7 miliar dolar Amerika Serikat dan menguasai hampir 3% dari total pasokan Bitcoin yang terbatas, hanya 21 juta unit. Saylor tak hanya menjadi simbol keyakinan pada Bitcoin, tapi juga jadi katalis pasar yang mampu menggerakkan sentimen. Lalu apa sebenarnya yang mendorong harga Bitcoin terus merangkak naik di tengah gejolak global? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, April 2025 menjadi titik balik krusial dalam perjalanan harga Bitcoin. Saat itu, Bitcoin sempat tertahan di kisaran 74.000 dolar Amerika Serikat. Ini level tinggi, namun belum memecahkan rekor lama. Justru di fase ini, banyak investor mulai mencium peluang untuk masuk sebelum lonjakan sebesar atau besar benar-benar terjadi begitu ya. Kondisi pasar pun sangat mendukung. Selain sinyal teknikal berupa pola penguatan dan juga lonjakan volume transaksi, sejumlah faktor fundamental memperkuat sentimen positif terhadap Bitcoin. Salah satu pendorong utama adalah kejelasan regulasi. Sejumlah negara mulai merangkul aset kripto secara legal, ini melalui kebijakan ramah investor, termasuk adopsi ETF Bitcoin Spot yang membuat institusi besar lebih percaya diri masuk ke pasar. Di sisi lain, ketidakpastian ekonomi global yang belum mereda mulai dari inflasi yang membandel hingga konflik geopolitik mendorong investor untuk mencari aset lindung nilai baru.
Bitcoin pun tampil sebagai alternatif yang kuat dengan sifatnya yang terdesentralisasi dan pasokan terbatas layaknya emas digital. Kenaikan ini bukan sekedar lonjakan angka, tapi juga refleksi dari respons pasar terhadap perubahan positif, baik secara teknikal maupun juga fundamental. Volume tinggi dan aksi beli yang masif ini menjadi bukti bahwa kepercayaan investor terus tumbuh. Dan melihat tren saat ini, banyak analis menilai masih ada ruang untuk Bitcoin melanjutkan rally penguatannya. Menariknya, lonjakan Bitcoin ini juga mampu memicu pergeseran besar di Amerika Serikat, di mana masyarakat mulai meninggalkan emas dan beralih ke kripto sebagai pelindung nilai baru. Seperti apa kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, di Amerika Serikat, ini kalau kita lihat tren investasi sedang berubah drastis. Kini semakin banyak warga yang meninggalkan emas dan juga beralih ke Bitcoin sebagai pilihan utama. Survei terbaru dari di Nakamoto Project yang didukung platform keuangan River ini ya, atau River gitu ya, mengungkapkan bahwa memang sekitar 50 juta warga Amerika Serikat kini memiliki Bitcoin. Angka ini jauh melampaui jumlah pemilik emas yang hanya sekitar 36,7 juta orang. Ini menandai pergeseran besar dalam preferensi investasi masyarakat Amerika dari yang dulu konservatif dengan emas, ini kalau kita lihat ya, kini berani menjajaki ranah digital. Jadi secara proporsi sekitar 15% kalau kita lihat ya, ini populasi Amerika Serikat tercatat memiliki Bitcoin. Sementara itu kepemilikan emas hanya menyentuh 11%. Angka-angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap mata uang digital dan juga teknologi blockchain. Terlebih dengan semakin luasnya adopsi institusional, baik oleh perusahaan maupun lembaga pemerintah. Menariknya, 80% responden dalam survei yang sama bahkan mendukung ide diversifikasi cadangan emas dengan emas negara dengan menambahkan Bitcoin ke dalam portofolio gitu ya. Dan kalau kita lihat, rata-rata dukungan alokasi ini mencapai 10%, menunjukkan bahwa Bitcoin kini mulai dilihat sebagai aset jangka panjang bukan sekedar spekulasi. Lantas siapa saja perusahaan besar yang paling banyak menggenggam Bitcoin saat ini? Ya, dari BlackRock, ini raksasa manajemen aset global, hingga MicroStrategy yang jadi pionir strategi Bitcoin korporasi, serta perusahaan teknologi seperti Tesla. Jadi deretan nama besar ini kini menjadikan Bitcoin bukan lagi sekedar eksperimen, melainkan aset strategis jangka panjang. Perkembangan ini menegaskan satu hal, Bitcoin telah bertransformasi dari aset spekulatif menjadi penyimpanan nilai yang sah dalam landscape keuangan global. Ini kalau kita lihat ya, BlackRock kini menyalip MicroStrategy sebagai pemilik Bitcoin terbesar secara nilai dan jumlah melalui IBIT ETF-nya. Ini kalau kita lihat ya. Dan kalau kita lihat perusahaan teknologi seperti Tesla, ini kalau misalnya kita lihat dan juga Coinbase ini masih mempertahankan portofolio Bitcoin mereka. Meskipun relatif lebih kecil dibandingkan institusi finansial. Sementara kalau kita lihat di layar kaca Anda ini ada perusahaan tambang dan juga penyedia infrastruktur. Seperti Mara dan juga Riot gitu ya. Ini juga menduduki posisi penting dalam ekosistem kepemilikan BTC ya. Lonjakan akumulasi Bitcoin oleh perusahaan-perusahaan besar sejak 2024 hingga Mei 2025 mencerminkan perubahan paradigma di kalangan institusi. Jika dulu Bitcoin dianggap terlalu volatile dan juga eksperimental, kini ia diperlakukan setara dengan aset lindung nilai konvensional seperti emas. Langkah-langkah besar dari para pemain utama pasar ini memperkuat legitimasi Bitcoin di mata investor global. Tapi pertanyaannya sekarang, apa alasan mendasar yang membuat Bitcoin dianggap mampu menggantikan posisi emas? Ya, berikut faktanya. Ada beberapa alasan kuat mengapa Bitcoin kini dianggap mampu menggantikan emas sebagai aset safe haven. Yang pertama, kalau kita lihat Bitcoin memiliki karakter deflationary dan kalau kita lihat supply-nya terbatas dan makin langka seiring waktunya. Melalui proses halving setiap 4 tahun, jumlah Bitcoin baru yang diterbitkan otomatis berkurang setengahnya. Nah, jika permintaan tetap atau meningkat, harga punya potensi naik secara signifikan. Lalu berikutnya yang kedua, kita lihat Bitcoin mulai berperan sebagai store of value. Jadi ini mirip emas ya. Meski volatilitasnya tinggi, performanya sejak diluncurkan pada 2019 sangat mencengangkan. Dari hampir nol menjadi lebih dari $100.000 Amerika Serikat per koin pada 2025. Itu berarti kenaikan lebih dari 8 miliar % dalam 16 tahun terakhir. Lalu berikutnya yang ketiga, kalau kita lihat ya, Bitcoin bersifat independen dari sistem keuangan tradisional. Jadi nggak seperti saham, obligasi,
atau bank yang bisa dipengaruhi oleh intervensi pemerintah maupun bank sentral. Bitcoin dijalankan melalui protokol tetap yang tidak mudah diubah. Ini memberikan transparansi dan kontrol langsung pada penggunanya. Jadi dengan kombinasi karakteristik ini banyak pihak mulai melihat Bitcoin bukan hanya sebagai aset digital masa depan, tapi juga sebagai benteng nilai di tengah ketidakpastian global.